Marzuki Nyaman dikejar oleh Ribot Paidi. Boleh didebat. Boleh kita beda pendapat. Bebas saja menentukan kapan sepak bola Indonesia mencapai masa keemasannya. Tapi, jika patokannya menjadi raja sepak bola di Asia Tenggara, tahun 1987 dan 1991 adalah masanya. Pada tahun 1987, Timnas Sepak Bola Indonesia berhasil mencatat torehan sejarah dengan meraih medali emas pertama di ajang Pesta Olahraga Asia Tenggara atau SEA Games yang diselenggarakan di Jakarta. Saat itu, Timnas Sepak Bola Indonesia berhasil mempecundangi musuh bebuyutannya Malaysia, dengan skor 0-1 lewat gol tunggal yang dicetak Ribut Waidi. 4 tahun kemudian, pada 1991, kembali Timnas Indonesia mengokohkan diri sebagai raja sepak bola Asia Tenggara dengan raihan medali emas di Pesta Olahraga Asia Tenggara 1991 yang diselenggarakan di Manila, Filipina. Dalam final sepak bola SEA Games itu, Indonesia menundukkan tim kuat Thailand, 4-3 lewat drama adu penalti. 2 kali berturut-turut, Timnas Sepak Bola Indonesia menjadi yang terbaik di antara semua tim kontestan sepak bola Asia Tenggara. Sebuah prestasi puncak yang hingga kini, 32 tahun kemudian, masih belum bisa diulangi. Sebuah prestasi yang lebih dari 3 dekade, bahkan masih belum bisa disamai. Adalah Anatoly Polosin yang membangun skuad juara Timnas Sepak Bola Indonesia tahun 1991. Polosin, pelatih sepak bola asal Rusia itu memang didatangkan pemerintah untuk membangun Timnas Sepak Bola Indonesia menghadapi SEA Games 1991 di Manila, Filipina. Di awal kedatangannya, pelatih kelahiran 30 Agustus 1935 ini sampai berkeliling menyaksikan pertandingan Galatama untuk mencari bibit-bibit pemain yang akan direkrutnya. Dari situ, Polosin akhirnya paham jika pesepak bola Indonesia hanyalah sekumpulan pemain bola yang hanya bisa bermain satu babak saja. Hanya kuat main di babak pertama, kemudian loyo di babak kedua. Karena itu, nama-nama yang dipanggil bergabung Timnas seperti Sudirman, Rocky Putirai, Widodo Cahyono Putro, Aji Santoso hingga Peri Sandria, selama 3 bulan menjalani tempaan fisik super keras di luar batas untuk meningkatkan stamina. Aji Santoso, mantan bek kiri yang memperkuat skuad Garuda pada perhelatan SEA Games 1991, mengingat betul bagaimana kerasnya gaya melatih Polosin. Aji menyebut pelatihnya itu menerapkan gaya kepelatihan layaknya Kopassus. Aji yang kini menjadi pelatih Persebaya Surabaya itu menyebutkan Polosin menyuruh pemainnya lari naik turun gunung untuk mempersiapkan fisik mereka. Hari pertama 1 kali, hari kedua 2 kali, lalu 3 kali. Jadi setelah itu lari di gunung 3 kali. Kenang Aji. Naik turun gunung hanya segelintir cara Polosin menggembleng fisik anak-anak Garuda. Pelatih Rusia itu juga menyuruh pemain Timnas untuk lari di jalan tol. Di lapangan, mereka diminta lari keliling hingga belasan kali. Saat berlari pun para pemain diperintahkan untuk menggendong rekan sesama timnya. Setelah selesai, tidak langsung istirahat, masih ada sesi tambahan lari selama 15 menit. Kerasnya latihan yang diterapkan Polosin, Kenang Sudirman, membuat beberapa pemain tak tahan. Muntah-muntah saat latihan adalah hal biasa. Saking kerasnya latihan, beberapa pemain sampai menangis. Bahkan, beberapa nama bintang saat itu yang tergabung di pusat pelatihan, memilih mengundurkan diri karena tak tahan gaya keras seorang Polosin. Ansyari Lubis, Fahri Husaini, Jaya Hartono, dan Aryono Kasiba adalah nama-nama yang pergi dari pusat pelatihan Timnas. Nama-nama yang pergi ini digantikan oleh pemain muda seperti Rocky Putirai dan Widodo Cahyono Putro. Yang pelatih butuhkan hanya pemain yang mau bekerja keras dan mengikuti program yang sudah dia buat. Dia tidak butuh pemain yang punya nama besar, kata Sudirman. Hasil didikan keras Polosin akhirnya terbukti, ketahanan fisik pemain meningkat pesat. Kemampuan tubuh untuk menghirup oksigen secara maksimal selama melakukan aktivitas fisik yang berat, bisa setara dengan orang-orang Eropa. Bahkan beberapa dari pemain mampu berlari 4 km hanya dalam waktu 15 menit. Puncaknya tentu saja di ajang SEA Games 1991 di Manila. Skuad Garuda membabat habis semua lawan di babak grup dengan kemenangan tanpa pernah kalah 1 kali pun oleh tim lawan. 2 lawan di semifinal dan final yaitu Singapura dan Thailand, berhasil dikalahkan lewat adu penalti. Sudirman mengatakan, setelah berhasil juara di SEA Games itu baru kemudian kita paham.
Naik turun gunung yang semula dianggap tidak ada hubungan dengan sepak bola, ternyata bukan hanya meningkatkan fisik stamina, tapi juga melatih kesabaran dan sikap pantang menyerah saat menghadapi kesulitan. Kini sudah 32 tahun berlalu sejak tim Garuda terakhir kali menyabet medali emas di cabang sepak bola di SEA Games. Di SEA Games 2023 di Kamboja kali ini, kembali harapan disematkan pada pundak timnas Indonesia U22 yang tengah dipersiapkan oleh pelatih Indra Syafri. Semoga bisa mengakhiri puasa medali emas dari cabang olahraga sepak bola yang sudah terlalu lama kita nantikan. Semoga saja. Tulis di kolom komentar jika kalian dukung timnas Indonesia. Dan jangan lupa, like, subscribe, dan share, jika kalian suka videonya. Terima kasih.